Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, channel Feli Widiani. Di video kali ini aku mau share cerita aku masuk ITB. Sebenarnya video ini udah dibikin tapi dengan kualitas yang kurang baik, sehingga aku pengen bikin lagi dengan kualitas yang insya Allah lebih baik. Harapannya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih luas, terutama untuk adik-adik SMA yang sedang berjuang masuk ITB. Karena judul dari video ini adalah masuk ITB lewat jalur langit, maka aku disclaimer dulu di awal bahwa aku membuat video ini itu tidak bermaksud gila, tapi aku mau sharing pengalaman aku sebagai tips dan trik untuk adik-adik yang ingin masuk ke ITB. Sebelum masuk ke tips dan triknya, aku mau menjelaskan dulu nih latar belakang atau background aku itu bagaimana. Aku berasal dari SMA di pelosok Indramayu, tepatnya di perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Dan selama SMA aku tuh belum pernah yang namanya bimbel atau bimbingan belajar di GO, Inten, dan lain-lain. Tapi dengan berbagai keterbatasan tersebut, aku malah pengen melanjutkan untuk berkuliah di kampus-kampus ternama seperti UI, UGM, ITB, dan akhirnya pada kelas 12 aku memutuskan untuk ingin melanjutkan kuliah di ITB. For your information, kalau dari sekolah aku itu, sejak dibangunnya SMA aku sampai dengan aku bersekolah, baru 2 alumni yang bisa menembus ke ITB. Jadi dengan track jumlah alumni yang sedikit dan latar belakang sekolah yang masih dibilang kecil, untuk masuk ITB jalur SNMPTN itu merupakan tantangan yang besar buat aku. Tapi anehnya dengan peluang yang sangat-sangat kecil tersebut, aku pengen banget masuk universitas lewat jalur SNMPTN. Sampai-sampai aku tuh waktu SMA gak belajar sama sekali UTBK. Nah, karena aku sadar diri bahwa peluang masuk ITB buat aku itu sangat-sangat kecil lewat jalur duniawi, maka aku memilih untuk masuk ITB lewat jalur yang lain, yaitu jalur langit. Mungkin bagi kalian yang mendengarkan itu agak mikir ya, tapi nanti aku bakal jelasin bagaimana sih jalur langit untuk masuk ke ITB. Nah, jalur langit yang dimaksud di sini itu bukan kalian naik pesawat lalu masuk ke ITB, tapi jalur langit di sini maksudnya adalah kita mendekatkan diri kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah dengar bahwa ketika kita fokus mengejar dunia, maka kita akan mendapatkan dunia. Tapi ketika kita fokus mengejar akhirat, maka selain akhirat yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan dunia. Jalur langit ini ada 5 dan akan aku perinci setiap bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu sholat. Nah, sholat ini aku bagi jadi 4. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ada sholat duha, dan ada sholat malam. Nah, buat sholat wajib sendiri sebenarnya ini bukan tips dan trik karena merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun di sini aku mau ngingetin bahwa sholat wajib ini nggak boleh bolong dan disarankan untuk sholat di awal waktu. Kenapa nggak boleh bolong? Karena sholat itu kan merupakan tiang agama dan merupakan hisab paling pertama kita di akhirat nanti. Nah, selanjutnya itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib dan ba'diyah itu setelah sholat wajib. Nah, di antara sholat qobliyah dan ba'diyah yang paling utama itu adalah sholat qobliyah subuh atau sholat sebelum sholat wajib pada waktu subuh. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, sholat sunat selanjutnya yaitu sholat duha. Karena waktu SMA itu masuknya jam 7 pagi dan aku pengen waktu istirahat digunain buat makan, karena dulu itu aku suka banget makan, maka aku pengen ngelaksanain sholat duha itu sebelum berangkat ke SMA. Waktu itu aku inisiatif buat nanya perihal batas minimal jam pelaksanaan sholat duha. Katanya 6.15 itu udah boleh ngelaksanain sholat duha. So, 6.15 sampai 6.45 itu aku spare waktu buat sholat duha. Kenapa 6.45? Apakah nggak terlambat buat masuk SMA? Jawabannya enggak. Karena jarak SMA aku sama asrama yang aku tinggalin itu hanya berapa meter. So, kalau 6.45 baru berangkat juga nggak akan masalah dan nggak akan terlambat.
karena aku sadar bahwa apa yang aku pengenin itu terlalu tinggi untuk digapai, jadi aku harus melakukan effort yang juga gede. Effortnya yaitu aku ngelakuin sholat duha sebanyak 12 rakaat. Hah? Apakah nggak capek, Kak? Ya capek sih, tapi lama-kelamaan itu bakal jadi kebiasaan dan kita akan lebih merasa ada yang kurang kalau kita ninggalin sehari aja. Kadang-kala kan kita ngerasa capek atau kita ngerasa males buat ngelakuin sesuatu. Jadi tipsnya itu kita harus ingat apa yang mau kita tuju dan kita harus ingat juga manfaat apa aja yang bakal diperoleh ketika ngelakuin hal tersebut. Nah, sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat malam atau orang biasa bilang itu sholat tahajud. Biasanya sholat tahajud ini harus tidur dulu, sedangkan apa yang aku lakuin itu namanya sholat hajat. Jadi kalau sholat hajat itu nggak harus tidur dulu, karena aku mikirnya lebih baik sholat hajat yang nggak tidur dulu dan aku bisa konsisten daripada harus tidur dulu dan malah kesiangan bangunnya. Nah, udah selesai bagian 1 perihal sholat, kita next ke bagian berikutnya yaitu tentang amalan surat-surat atau Al-Quran. Nah, ada 4 surat utama yang aku amalin, ada surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, dan Ar-Rahman. Mungkin bagi followernya Firda Mansur pasti udah tahu ya, bahkan ada programnya yang bernama W30H atau Waqiah 30 hari, mungkin kalian udah tahu. Dan untuk masing-masing kelebihan dari surat-surat tersebut bisa kalian searching di internet, itu banyak dan gak bisa aku sebutin satu-satu karena emang terlalu banyak manfaat dan faidah yang akan didapat apabila kalian mengamalkan setiap hari surat-surat pilihan tersebut. Next ke bagian yang selanjutnya yaitu sholawat. Mungkin kalian juga udah pada dengar tentang manfaat dan faidah yang dirasakan akibat sholawat ini. Aku salah satu bukti yang merasakan bahwa sholawat ini begitu dahsyat untuk hajat-hajat atau mimpi-mimpi kita. Jadi waktu SMA itu kan kita daftar SNMPTN, terus ada namanya kartu pendaftaran SNMPTN. Nah, kartu itu aku print, lalu aku sholawatin setiap malam. Tangan kanan aku itu megang yang namanya tasbih digital, dan yang kiri aku itu megang si kertas pendaftaran SNMPTN. Sambil aku liatin tuh nama FMIPA ITB sambil aku sholawatin. Tapi aku lupa jumlah sholawatnya itu berapa, kalau nggak salah itu 100 atau 1000 gitu. Tapi rutin dibaca setiap malam. Dan kalau kalian kepo tentang manfaat dan cerita atau pengalaman dari orang-orang yang mengamalkan sholawat ini, bisa kalian tonton di channelnya Dendre Sutari dan Mukhlis Marsha. Aku bakal tulis di atas ini nama-nama channelnya, itu benar-benar lengkap tentang pengalaman orang-orang yang mengamalkan sholawat. Ada yang diterima CPNS, ada yang mendapatkan uang kejutan gitu, ada yang tiba-tiba ATM-nya terisi sendiri. Banyak lah pokoknya keajaiban-keajaiban kalau kita mengamalkan sholawat. Next, amalan yang keempat yaitu 100 kali Al-Fatihah. Amalan ini itu bersumber dari Buya aku yang nyuruh untuk membaca ini setiap sebelum tidur, nggak boleh bolong. Jadi aku sebelum tidur itu wajib membaca 100 kali Al-Fatihah. Aku nggak bisa cerita banyak tentang manfaatnya karena aku hanya mengikuti anjuran atau amalan ini. Bagian terakhir yaitu minta doa ke semua orang, terutama orang tua kita, karena doa orang tua itu lebih diijabah oleh Allah dibanding doa kita sendiri. Dan kita perlu ingat bahwa restu orang tua itu restunya Allah. Jadi kalau kita nentuin pilihan universitas dan orang tua kita itu tidak setuju, maka sebaiknya kita batalkan pilihan tersebut dan menuruti apa kata orang tua. Nah, selain doa orang tua, kita juga harus meminta doa ke alim ulama. Jadi kita minta didoakan supaya masuk ke universitas. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga otomatis doa mereka itu lebih diijabah dari kita. Selain alim ulama, kita juga bisa meminta doa ke teman-teman kita. Kita nggak tahu doa siapa yang lebih diijabah. Mungkin sekian dulu tips dan trik dari aku untuk masuk ke ITB Jalur Langit. Jika kalian merasa bermanfaat,
like video ini dan share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya lebih tersebar luas, dan komen apabila ada pertanyaan atau pengalaman pribadi dari amalan-amalan yang aku sebutin tadi. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Thank you for watching.